Selamat malam teman-teman. Kami dari mahasiswa UNESA dari program studi ilmu hukum. Izin melakukan sosialisasi tentang menentang berita hoax pada lowongan kerja ke luar negeri. Saya akan mengenalkan kelompok kami. Saya sendiri Zauki Firman Muslimin. Perkenalkan, saya Tiara Analita Zidwa. Perkenalkan, nama saya Esmina Raya Putri Utomo. Perkenalkan, nama saya Dayana Petiasa. Saya Nawal Hidayat. Saya Syahrul Kumita. Dan selanjutnya untuk pemaparan materi dilanjutkan teman saya. Sebelum masuk ke presentasi ini, sebelumnya kami akan menunjukkan sebelum masuk ke materi sosialisasi kami selanjutnya, sebelumnya kami akan menunjukkan video. Informasi yang terakhir sudah ada TKI korban sekitar ribuan. Soal lagi ini menjadi korban perempuan orang kerja di luar negeri dengan dijanjikan gaji hingga 25 juta rupiah. Tuhan berharap Presiden Joko Widodo memulangkan. Orang detek anjir. Warga kampung Baru Sukaraya Cimahi, Jawa Barat mencurahkan isi hatinya melalui sebuah video yang dia kirimkan kepada saudaranya setelah ia menjadi korban penipuan lowongan kerja di luar negeri. Novianti dijanjikan gaji hingga 25 juta rupiah, visa hingga tiket penerbangan. Kita dipotong langsung materi ya. Buat yang pertama, sebenarnya pendahuluan, hoax adalah berita bohong atau kabar palsu. Hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat-buat seolah benar adanya dan menghasilkan pembacaan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan di sini dituju untuk para sasaran, yaitu seperti pembaca agar lebih teliti dalam membaca berita. Sering ulang-ulang. Selanjutnya ada tujuan. Di sini tujuan sangat penting agar pembaca tahu mana berita yang resmi atau tidak resmi. Memperhatikan alamat situs website dan media yang menawarkan. Jika yang membuatnya adalah situs abal-abal, tidak terdaftar dalam lembaga atau perusahaan yang jelas, maka harus berhati-hati untuk mempercayainya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk pada metodologi atau bagaimana sih cara kita menangkal berita hoax, atau bagaimana sih caranya biar kita nggak mudah tertipu sama yang namanya berita hoax. Nah, di sini yang pertama yaitu harus memastikan bahwa informasi itu berasal dari sumber terpercaya. Misalnya kalau di lowongan pekerjaan, kita itu harus mengetahui apakah informasinya itu benar-benar berasal dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi kita tidak mudah, misalnya ada lowongan kerja di internet, kita jangan langsung langsung mendaftar diri, tapi kita lihat dulu sumbernya itu dari mana. Nah, yang kedua itu yaitu kita harus memeriksa kejelasan kontrak kerja. Jadi kita sebelum bekerja kita harus periksa dulu gimana kontrak kerjanya. Jangan-jangan nanti misalnya gaji yang ditawarkan kita itu tidak sesuai dengan pada lapangannya gitu, atau maksudnya misalnya gaji yang ditawarkan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Jadi kita itu harus benar-benar memastikan bagaimana kejelasan kontrak kerjanya. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga itu yaitu mempelajari cara mendeteksi tanda-tanda berita palsu pada modus lowongan kerja. Nah, biasanya ini mereka sering menawarkan gaji yang fantastis. Nah, kita sering kali kemakan berita hoax
Seperti pada video yang sudah kami tampilkan tadi, di mana korbannya itu diiming-iming diberikan gaji sebesar 25 juta per bulan. Nah, ternyata gajinya itu tidak sesuai pada penawaran di awal. Akhirnya dia merasa tertipu. Nah, yang kedua yaitu memungut biaya pendaftaran. Nah, yang kedua ini kita juga harus was-was. Seringkali karena kita sangat butuh pekerjaan, karena kita tertarik dengan gaji yang tinggi, kita seringkali mudah memberikan biaya. Misalnya kita ditawari kalau mau kerja di sini, misalnya kita ada dapat lowongan kerja di Taiwan, tapi sebelum kita kerja kita harus membayar uang administrasi atau uang pendaftaran sebesar misalnya 5 juta. Tiba-tiba nanti pekerjaannya tidak ada atau tidak sesuai dengan yang kita dapat informasi tersebut. Jadi kita harus hati-hati dalam memungut biaya pendaftaran pada lowongan kerja. Nah, yang ketiga yaitu syarat pendaftaran ringan. Nah, kenapa seringkali kita mudah juga ketipu dengan lowongan kerja? Karena syarat pendaftarannya itu mudah atau ringan, kayak mudah kita tembus gitu loh. Kayak kalau di Indonesia itu kayak kita mudah gitu kalau misalnya dapat informasi pekerjaan, terus kalau kita daftar tuh banyak banget seleksi yang harus kita ikuti. Nah, seringkali pada pemalsuan lowongan kerja ini seringkali mereka mempermudah kita dalam pendaftaran, misalnya mudah pemberangkatannya dipermudah, misalnya bagaimana. Jadi kita seringkali wah ini kayak mudah gitu, nggak ribet. Jadi aku kayaknya harus bisa nih ikut pekerjaan di sini. Jadi kita harus was-was dengan tanda-tanda pada modus lowongan pekerjaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu kita harus mengajak orang lain, terutama keluarga kita dan juga teman-teman kita. Kenapa? Untuk mereka juga waspada terhadap modus lowongan kerja palsu ini. Karena seringkali karena susah pekerjaan, karena kecilnya UMR, karena kecilnya gaji, seringkali mungkin ada saudara-saudari kita atau mungkin ada kenalan kita yang mudah ini menerima berita-berita hoax ini pada modus lowongan kerja, karena itu tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, karena gaji yang tinggi, karena pendaftaran yang mudah. Jadi kita itu juga harus merangkul sesama kita agar mereka juga tidak mudah kemakan dengan berita hoax ini, terutama pada modus lowongan pekerjaan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari menangkal berita hoax pada lowongan kerja luar negeri, yaitu melibatkan verifikasi sumber, selain itu periksa fakta yang akurat dan mempertimbangkan sesuatu yang berbau hoax. Edukasi diri dan berbagai informasi yang akurat membantu melindungi diri dan masyarakat dari modus lowongan kerja akibat berita hoax. Sekian. Untuk yang terakhir, kami akan membagikan kuesioner. Terakhir kami akan membagikan sebuah kuesioner yang akan kakak-kakak semuanya isi dalam waktu mungkin sampai besok. Iya, besok. Berupa link form yang akan kami share melalui Tiara, nanti Tiara bakal share ke teman-teman semua. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya itu sesi foto bersama.